Halo semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi sistem perekonomian Indonesia dan masalah yang ada dalamnya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Sistem ekonomi ini biasanya juga disebut dengan serangkaian ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Nah, setelah kita tahu nih apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi juga ada loh. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Nah, biasanya sistem ini terdapat pada kehidupan masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada alam dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pada sistem ekonomi tradisional, biasanya rumah tangga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Setiap rumah tangga melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, antara lain, belum ada pembagian kerja dalam masyarakat yang merata, pemenuhan kebutuhan menggunakan sistem barter, proses produksi dan sistem distribusi terbentuk karena kebiasaan atau tradisi masyarakat. Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga. Kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Teknologi yang digunakan pun bersifat sederhana, dan alam biasanya menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran. Nah, yang kedua, ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Pada sistem ekonomi ini, seluruh kegiatan ekonomi direncanakan, diatur, dan diorganisasikan oleh pemerintah pusat atau negara untuk dijalankan oleh masyarakat. Pengambilan keputusan terkait produksi, konsumsi, dan bahkan distribusi seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen saya 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang di sini ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Tanpa ada campur tangan, aspek modal pemegang Terus di sini ada juga ciri-ciri ekonomi pasar, antara lain alat dan sumber daya yang dapat dimiliki. Terdapat pembagian kelas, campur tangan, misalnya politik luar. Sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran ada keikutsertaan pemerintah saingan dibolehkan. Perkenalkan, saya Janokan Pikauli. Saya akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Menurut teori ilmu ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi masyarakat dapat digolongkan pada 3 permasalahan penting, yaitu ada masalah produksi, ada masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama, masalah produksi. Permasalahan bagi produsen yaitu barang apa saja yang harus diproduksi.
Munculnya pertanyaan tersebut di atas tidak lain karena heterogennya masyarakat. Dengan demikian tentu menimbulkan permasalahan bagi produsen dan menimbulkan kekhawatiran apabila memproduksi suatu barang tertentu, tetapi tidak dikonsumsi masyarakat. 3. Ada masalah konsumsi. Persoalan yang muncul, apakah barang tersebut akan dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkannya, atau menjadi sia-sia karena tidak terjangkau oleh masyarakat sehingga proses konsumsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dua, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Untuk menganalisis penentuan pilihan sumber ekonomi dapat digunakan beberapa pendekatan menjadi A. Apa yang akan dibuktikan? Pernyataan ini menyangkut tentang apa yang akan dibuktikan dan berapa banyak yang dibilang dibuktikan. Jadi pernyataan kuat untuk menentukan penggunaan suatu sumber daya tertentu dan apa yang dikerjakan. B. Bagaimana kaum? Pernyataan kaum menentukan bagaimana jawaban pernyataan ini sangat berkaitan dengan penggunaan sumber dalam memproduksi suatu barang sehingga mampu menghasilkan produksi yang paling efisien. C. Untuk siapa? For whom? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri ataukah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luar negeri? Jika untuk konsumsi di dalam negeri masyarakat, manakah yang jadi target penjualan? Inilah contoh penggunaan pernyataan for whom dan manfaatnya. Nah, mungkin segitu saja pembahasan mengenai materi sistem perekonomian Indonesia dan masalah-masalah yang ada di dalamnya. Kami izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.